Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Maulida Suryani. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evolusi. Nah, evolusi ini berkaitan dengan perubahan genetik. Populasi adalah target evolusi karena individu tidak dapat mengubah gennya sendiri. Selain itu, spesies baru tidak mungkin dapat terbentuk bila hanya ada satu individu yang mengalami perubahan genetik. Nah, kita langsung saja bahas tentang faktor yang mempengaruhi evolusi yang pada akhirnya membentuk makroevolusi atau evolusi dalam artian umum. Di antaranya yang pertama yaitu ada perkawinan tak acak. Pada kenyataannya, tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan umumnya dipengaruhi oleh faktor pilihan. Akibat perkawinan tak acak ini, alel yang membawa sifat yang lebih disukai akan menjadi lebih sering dijumpai dalam populasi. Alel dengan sifat yang tidak disukai akan menjadi berkurang dan mungkin akan hilang dari populasi. Poin kedua yaitu ada migrasi. Migrasi ini adalah individu yang meninggalkan populasi atau bisa diartikan dengan emigrasi, akan membawa alel keluar. Sebaliknya, individu yang masuk ke dalam populasi imigrasi akan membawa alel yang berpotensi menjadi alel baru. Poin ketiga yaitu ada hanyutan genetik. Jika ada sebagian anggota populasi yang terpisah dari populasi besar atau kawin hanya antar populasi mereka, frekuensi alel akan berubah. Perubahan frekuensi alel ini akibat adanya populasi yang kecil yang memisahkan diri dari populasi yang besar. Nah, ini disebut dengan hanyutan genetik. Hanyutan genetik ini disebabkan oleh penyebab terjadinya hanyutan genetik ini ada dua, yaitu yang pertama ada founder effect, yaitu akibat dari adanya sekelompok individu yang menempati tempat baru dan membentuk koloni tersendiri. Kedua, ada population bottlenecks. Terjadi jika banyak anggota populasi yang mati dan sisanya saling kawin, hingga jumlah populasinya kembali seperti semula. Nah, hanyutan genetik dapat berakibat buruk bila terjadi penurunan variasi gen yang menyebabkan suatu populasi menjadi rentan terhadap kepunahan apabila terjadi perubahan lingkungan atau gaya hidup. Itu adalah hanyutan genetik. Yang keempat ada seleksi. Suatu organisme dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya jika memiliki fenotip yang sesuai untuk melangsungkan proses kehidupannya dengan lancar dan aman. Adaptasi terhadap lingkungan merupakan salah satu mekanisme seleksi alam. Nah, seleksi alam ini ada beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama ada seleksi terarah, kedua seleksi stabilisasi, yang ketiga ada seleksi disruptif. Kita bahas yang pertama yaitu seleksi terarah. Jika kondisi lingkungan berubah, terjadi tekanan seleksi terhadap suatu jenis, menyebabkan spesies tersebut beradaptasi pada kondisi baru. Di dalam populasi akan ada rank atau rentan individu yang berdasarkan dengan salah satu karakter. Yang kedua adalah seleksi stabilisasi. Seleksi ini cenderung memperkecil penonjolan di dalam kelompok. Hal tersebut mengurangi kemampuan menghasilkan variasi dalam suatu populasi dan mengurangi pula kesempatan mengalami perubahan evolusi. Yang terakhir ada seleksi disruptif. Seleksi destruktif ini adalah dapat terjadinya jika faktor-faktor lingkungan mengambil sejumlah bentuk yang terpisah. Itu adalah seleksi. Yang kelima ada mutasi. Nah, mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun.
Mutasi dapat terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Mutasi terdiri dari mutasi gen dan kromosom. Mutasi gen adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena faktor luar. Mutasi kromosom adalah perubahan struktur kimiawi dari kromosom yang terjadi tanpa atau karena faktor luar. Nah, itu adalah mutasi. Atau bisa ada kata-kata lain yang bisa kita pahami lagi, yaitu mutasi merupakan perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi gen adalah perubahan struktur kimiawi dari gen yang terjadi tanpa atau karena pengaruh faktor luar. Itu adalah mutasi. Kita yang terakhir yaitu rekombinasi. Rekombinasi dapat berlangsung melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual merupakan faktor penting dalam proses evolusi. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yang berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bukti evolusi. Evolusi adalah perubahan struktur pada makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan dalam waktu yang sangat lama. Evolusi dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai proses histori dan cara bagaimana proses itu terjadi. Bukti-bukti adanya evolusi, yang pertama, variasi antar individu dalam suatu keturunan. Peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, perbandingan fisiologi, berbagai jenis organisme, petunjuk secara biokimia, adanya alat-alat tubuh yang tersisa, dan perbandingan genetik. Dalam bukti-bukti evolusi Darwin, yang pertama fosil. Fosil berasal dari bahasa Yunani, yaitu fossilis, yang memiliki arti menggali. Istilah fosil dapat diartikan sebagai sisa-sisa binatang atau tumbuhan yang telah membatu. Fosil yang ditemukan dapat diperkirakan umurnya dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan cara tidak langsung dan cara langsung. Penemuan berbagai macam fosil biasanya hanya berupa bagian-bagian tertentu saja dan jarang sekali ditemukan dalam keadaan utuh. Hal tersebut dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, terjadinya lipatan batuan bumi atau patahan bumi, adanya pengaruh air, angin, dan bakteri pembusuk. Yang ketiga, bagian tubuh yang menyusun organisme lunak sehingga mudah hancur dan jarang menjadi fosil. Yang keempat, keadaan sekeliling yang tidak memungkinkan suatu bagian tubuh organisme menjadi fosil. Homolog. Homolog adalah organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama, kemudian strukturnya berubah sehingga fungsinya menjadi berbeda. Peristiwa tersebut disebut homologi. Contohnya, tangan manusia homolog dengan kaki depan kuda, kaki depan anjing dengan sayap burung, dan kaki depan buaya dengan sirip dada ikan paus. Lawan dari homologi adalah analogi. Analogi adalah dua organ tubuh yang berfungsi sama tetapi memiliki asal-usul yang berbeda. Contohnya, sayap serangga analog dengan sayap burung camar dan sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Embriologi perbandingan adalah mempelajari perkembangan hewan-hewan multiseluler sejak dari zigot hingga terbentuk individu baru yang lengkap dan sempurna. Salah seorang ahli Jerman yang menyoroti tentang perkembangan embriologi yang dikaitkan dengan evolusi adalah von Baer. Beliau mengemukakan bahwa sifat-sifat yang khusus akan muncul setelah munculnya sifat-sifat yang umum. Terjadinya perkembangan dari sifat yang paling umum menuju sifat yang lebih khusus. Hewan yang satu memisah secara progresif dari hewan yang lain. Hewan-hewan bisa memperlihatkan adanya kesamaan saat masih berupa embrio, tetapi setelah mereka dewasa akan memperlihatkan bentuk yang berbeda-beda. Perbandingan fisiologi dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Perbandingan biokimia, beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Organ tubuh yang tersisa, beberapa organisme memiliki sisa organ tubuh yang tidak berfungsi.
Organ tersebut akan teredukasi sehingga pada suatu generasi mendatang akan menghilang. Yang terakhir, peristiwa domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Domestikasi umumnya disertai dengan seleksi dan perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Salihat dari kelompok 3, dan di sini saya akan menjelaskan tentang spesiasi. Gagasan evolusi menyangkut dua proses. Pertama, perubahan bertahap dalam genotip dan fenotip yang terdapat pada organisme hidup. Perubahan-perubahan tersebut bersifat adaptif, yaitu bahwa organismenya sangat efisien dalam memanfaatkan lingkungan. Kedua adalah pembentukan spesies baru. Semakin beraneka ragam jenisnya makhluk hidup dan semakin besarnya jumlah populasi dalam suatu tempat, tidak lepas dari adanya proses spesiasi atau pembentukan gen atau pembentukan spesies baru. Ada syarat-syarat terjadinya spesiasi dalam suatu populasi, yaitu yang pertama, adanya perubahan lingkungan tempat hidup populasi tersebut. Dua, adanya keanekaragaman dalam populasi tersebut. Pertama, isolasi geografis. Di depan telah dijelaskan bahwa suatu populasi yang mendiami suatu tempat memiliki genepol yang sama menjadi populasi dengan genepol yang terpisah-pisah, atau dapat dikatakan bahwa genepol yang efektif antara dua populasi tertentu dapat hilang dari populasi tersebut. Apabila suatu populasi yang awalnya sama bersama dipisahkan oleh sebab-sebab geografis, dapat menyebabkan terjadinya penyebaran spesies, sehingga tidak memungkinkan adanya pertukaran gen. Yang kedua, isolasi reproduksi. Mekanisme yang mencegah terjadinya perkawinan sehingga tidak terjadi fertilisasi, yang meliputi A. Isolasi ekogeografi, B. Isolasi habitat. Ada contoh isolasi habitat. Ada dua gambar yang berbeda, tapi hewan yang sama yang terisolasi secara habitat. C. Isolasi iklim atau musim. D. Isolasi behavior atau tingkah laku. E. Isolasi mekanik. F. Isolasi gamet. G. Isolasi perkembangan. H. Ketidakmampuan hidup satu hibrida. I. Kemandulan hibrida. C. Eliminasi hibrida karena seleksi. Yang ketiga, domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan liar. Pada dasarnya, tindakan ini adalah memindahkan makhluk hidup dari lingkungan aslinya ke lingkungan yang diciptakan manusia. Yang keempat, terbentuknya spesies baru karena adanya poliploid. Terbentuknya hibrida poliploid dapat terjadi karena dua hal, yaitu yang pertama, autopoliploidi, yaitu peristiwa menggandakan kromosom tanpa diikuti pemisahan kromosom. Gagalnya pemisahan kromosom ini antara lain disebabkan tidak terbentuknya benang spindle pada fase anafase. Yang kedua, allopoliploidi, yaitu terbentuknya poliploid dari persilangan dua individu yang jumlah sel kromosomnya berbeda. Kesimpulannya, terbentuknya spesies baru disebabkan oleh berbagai macam isolasi
yang menyebabkan hambatan untuk suatu populasi melakukan hibridisasi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian diri dari populasi tersebut. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.